Shalom. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Semoga semuanya baik-baik saja dan penuh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Baik, sesuai dengan janji saya, kita akan belajar pada saat ini, kesempatan ini, yaitu kita belajar dalam satu pasal di Injil Yohanes pasal yang ke-15. Tema dari Injil Yohanes yang pasal 15 adalah tentang pernyataan Tuhan Yesus tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Latar belakang penulisan Injil Yohanes 15 ini terletak dalam konteks Injil Yohanes secara keseluruhan, yang berfokus pada pengungkapan identitas Yesus sebagai anak Allah, dengan tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan poin-poin berikutnya adalah yang menopang daripada latar belakang penulisan Injil Yohanes pasal 15. Yang pertama adalah konsep relasi, yaitu relasi dengan Yesus, murid-murid dengan Yesus. Yesus sebagai pokok anggur, sedangkan murid-murid sebagai ranting-rantingnya. Dalam bahagian pasal 15 ini lebih dikenal dengan sebagai khotbah perpisahan, karena ini terjadi pada malam sebelum penyalibannya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hubungan mereka dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, di mana mereka, ranting-rantingnya, murid-muridnya, harus tetap terhubung dengannya untuk menghasilkan buah. Pengajaran ini diberikan setelah perjamuan terakhir dan merupakan bagian dari instruksi Tuhan Yesus menjelang kematiannya, memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana mereka harus hidup setelah Yesus pergi. Yang kedua adalah mengenai perlawanan dunia dengan pengajaran tentang kasih. Yesus juga mengingatkan murid-muridnya bahwa dunia akan membenci mereka dan mereka adalah pengikut Kristus Yesus, menekankan pentingnya kasih yang tulus antara satu dengan yang lain sebagai tanda mereka adalah murid-muridnya. Konsep kasih ini sangat penting dalam Injil Yohanes, di mana kasih Allah kepada dunia adalah inti dari keselamatan. Latar belakang berikutnya adalah pentingnya Roh Kudus atau Parakletos. Roh Kudus yang akan datang setelah Yesus naik ke surga berbicara tentang Roh Kudus sebagai penolong dan saksi yang akan membantu para pengikut Yesus dalam melaksanakan tugas perintahnya, yaitu bersaksi tentang Yesus. Ini penting karena Roh Kudus akan menggantikan Yesus secara fisik dan memberikan kekuatan kepada para murid dalam menjalankan misi mereka. Baik, kita akan langsung saja membaca ayat per ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah yang mengusahanya. Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 1-3 itu berbicara tentang
pernyataan Yesus bahwa Yesus adalah anggur yang benar, pokok anggur yang benar, dan Bapa adalah pengusahanya. Setiap cabang, setiap ranting yang tidak berbuah, maka dipotongnya. Karena tidak menghasilkan apa-apa, Bapa minta ini dipotong. Sementara ranting-ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya lebih banyak menghasilkan buah. Lanjut. Pasal 4, ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara kasih Tuhan, kata-kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, Yesus mengajarkan bahwa hubungan yang erat dengan Yesus adalah satu-satunya kunci untuk bisa menghasilkan buah. Dan tanpa pokok anggur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lanjutkan, ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Poin yang ketiga adalah hasilkan buah yang banyak. Kenapa demikian? Buah yang dihasilkan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang sejati dan membawa kemuliaan bagi Bapa di surga. Kita lanjutkan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Ayat 9 sampai dengan 11 ini berbicara tentang kasih Yesus. Kasih Yesus yang tidak bersyarat. Yesus mengasihi kita sebagaimana Bapa mengasihinya. Untuk tinggal di dalam kasih-Nya, kita harus menuruti perintah-perintah-Nya. Kita lanjutkan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu.
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Poin kedua adalah perintah untuk mengasihi. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, ini adalah perintahku. Hendaklah kamu saling mengasihi. Dia berbicara kepada murid-murid Tuhan. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Kasih Yesus adalah kasih yang tulus dan memberi dirinya untuk orang lain. Kita lanjutkan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini adalah poin berikutnya, yaitu tentang apa? Perbedaan dunia dengan pengikut Kristus. Dunia akan membenci orang-orang yang mengikut Yesus karena mereka tidak berasal dari dunia ini. Tetapi kita ini dipilih untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Saya lanjutkan. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Dunia memang membenci murid-murid Tuhan Yesus karena memang mereka bukan dari dunia ini. Dia dipanggil keluar oleh Tuhan Yesus untuk menjadi bahagian daripada pelayanannya untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Apa poinnya di sini? Roh Kudus memberi kesaksian. Roh Kudus akan datang, yang akan datang adalah penolong bagi saksi Yesus. Roh Kudus akan datang adalah penolong dan saksi bagi Yesus. Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk bersaksi tentang Yesus. Ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Poin berikutnya adalah tugas kita menjadi saksi, tugas kesaksian. Para pengikut Yesus, murid-murid Yesus, dipanggil untuk menjadi saksinya.
berbicara tentang karyanya dalam kehidupannya, dan mengabarkan Injil kepada dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, terdapat kesimpulan, beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam kasih, karena kasih Kristus adalah fondasi bagi kehidupan Kristen, kehidupan kita anak-anak Tuhan untuk berbuah. Fondasi bagi kehidupan kita semuanya supaya hidupnya berbuah. Yang kedua, kasih dan ketaatan. Kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan adalah jalan untuk menghasilkan buah yang terbaik. Yang ketiga adalah kesaksian kita. Kesaksian kita tentang Yesus di dunia ini adalah merupakan respon terhadap kasih-Nya. Merupakan respon akan kasih-Nya kepada kita. Responnya, kasih-Nya yang besar kepada kita semuanya. Yang terakhir, kesimpulan terakhir adalah tentang Roh Kudus. Kita diberi Roh Kudus untuk menguatkan dan memampukan kita dalam hidup kekristenan kita sehari-hari. Tentunya kita bisa menjadi saksi, kita bisa mengasihi sesama kita. Ya. Kalau kita melekat di dalam Yesus. Pertanyaannya buat kita semuanya, apakah kita sudah benar-benar tinggal di dalam Kristus? Yang kedua, apakah kasih kita kepada sesama mencerminkan kasih Kristus? Yang terakhir, bagaimana kita bisa memberi kesaksian tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Bisakah kita menjadi saksi atau memberikan kesaksian tentang kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita? Pertanyaannya, jawabannya adalah ada di dalam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa kalau kami tidak melekat kepada Engkau sebagai pokok anggur yang benar. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk bisa bersaksi, menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, memberikan kasih kepada sesama kami ya Tuhan. Terlebih Roh Kudus, pimpinlah kami semuanya dan saudara-saudaraku semuanya, supaya kami bisa menjalankan misi tentang penginjilan kami, mewartakan kasih Kristus kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.